Hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat, dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, dan masih di subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Sudah siapkan kalian belajar dari rumah hari ini? Nah, pernahkah kalian mengamati perubahan wujud pada suatu benda? Misalnya pada sebuah es batu yang diletakkan di atas piring, kemudian disimpan di luar yang terkena sinar matahari langsung. Perubahan wujud yang terjadi pada sebuah es batu yaitu mula-mula es batu berbentuk padat. Setelah sekian lama disimpan dan terkena sinar matahari langsung, es batu tersebut berubah menjadi cair karena telah menerima kalor dari matahari. Untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas, lakukanlah percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Berhati-hatilah saat melakukan percobaan menggunakan kompor. Tuliskan prosedur percobaan seperti berikut ini. Tuliskan pada buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Jangan lupa foto saat kalian melakukan percobaannya juga ya. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Sekarang, bacalah teks bacaan berikut dengan seksama. Ikuti alur teks bacaannya ya. Bagaimana? Kalian dapat mengikuti alur teks bacaan tersebut kan? Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di antaranya, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara. Antara lain, menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Ada juga wartawan kantor berita Domei, atau sekarang kantor berita Antara. Syahrudin berhasil menyeludupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagian radio, yaitu Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wuz untuk segera disiarkan melalui radio. Ada juga berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya
adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Dan pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Peristiwa yang lain yaitu sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Dan usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, berdasarkan teks bacaan yang sudah kamu baca dan teks yang sudah dijelaskan, jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut. Tuliskan pada buku tulismu dengan rapi, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh gembira. Mari kita tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka berikut ini. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat pendidikan ada. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Nah, sekarang dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka tersebut? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya,
Keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu bisa membedakan ketiga bentuk karya tari tersebut? Ayo diskusikan bersama anggota keluargamu. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.